ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Luqman. Faedah-faedah yang disimpulkan dari kisah Luqman al-Hakim. Kita sekarang berada di faedah yang ke-46. Ini kita sekarang berarti masuk ke ayat yang ke-18. Setelah sebelumnya dengan izin Allah kita bersama-sama mempelajari faedah dari kisah Luqman, yaitu wasiat tentang perintah salat dan dakwah, ya, berdakwah, ya, mendirikan salat dan berdakwah. Jadi Luqman al-Hakim memerintahkan putranya agar mendirikan salat dan juga berdakwah. Berdakwah dalam arti menyeru, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan itu semua butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Makanya ayat yang ke-17 ditutup dengan wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi ada wasiat untuk bersabar. Ya, wasiat untuk bersabar terutama ya dalam berdakwah, dalam menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu butuh kesabaran yang besar. Dan kesabaran itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar. Makanya ayatnya ditutup inna dzalika min azmil umur. Inna azaimal umur la yanhadu li fi'liha illa an-nufusul kibar. Ya. Perkara yang besar ya, itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa yang besar. Ya, sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal ya yang membutuhkan kesabaran, ya, kewajiban yang Allah perintahkan itu membutuhkan kesabaran, dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengerjakan hal-hal yang besar itu yang Allah wajibkan itu kecuali mereka yang berjiwa besar. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke faedah yang ke-46. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-18 ya. Allah berfirman wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Janganlah kau memalingkan khaddaka, ya. Khadd, al-khadd, ya. Ini artinya apa? Dagu, ya. Jadi
Ini maksudnya ya disebutkan sebagian dari wajah. Maksudnya yang dimaksud adalah wajah. Ya, jadi ini masuk dalam apa? Penyebutan secara khusus namun maksudnya adalah umum gitu ya. Kan dan itu biasanya perilaku yang di apa istilahnya bahasa tubuh ya, bukan bahasa tubuh, apa namanya, perilaku yang dimiliki oleh orang yang sombong. Biasanya orang sombong itu kan seperti orang yang melihat dari atas gitu. Semoga bukan saya ya. Ini dari atas. Kan dilihatnya begini. Jadi memalingkan wajahnya. Ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kau memalingkan mukamu ya dari manusia. Ya, ini maksudnya apa? Jangan sombong. Ya, jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah pula kau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Marahan, angkuh, dalam keadaan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, at-tahdhiru minal fakhri wal khuyala. Ya, di sini terdapat penjelasan larangan sombong dan membanggakan diri. Al-fakhr itu membanggakan diri ya. Khuyala ini artinya sombong ya. Jadi peringatan ini diambil dari firman Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak senang, tidak suka. Jadi kalau Allah tidak senang, tidak suka, itu artinya kita diperingatkan dari apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak suka. Ya. Kita dilarang oleh Allah, ya kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlaku sombong dan membanggakan diri. Qala Ibnu Katsir, ay mukhtal mu'jabun fi nafsihi. Mukhtal dalam ayat ini maknanya adalah mu'jabun fi nafsihi. Ujub ya, mengagumi diri sendiri. Apa namanya? Kagum terhadap diri sendiri. Ya. Ini mukhtal. Sedangkan fakhur ay ala ghairihi, merasa bangga terhadap dirinya dan merasa lebih daripada orang lain. Ya, mu'jabun fi nafsihi wa ala ghairihi gitu ya. Jadi kalau mukhtal itu dia bangga terhadap dirinya sendiri. Sedangkan fakhur dia membanggakan diri disertai dengan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Jadi ini makna daripada fakhur. Dan keduanya Allah tidak suka. Ya. Keduanya Allah tidak menyukainya. Dan lanjut ke ini ya, ini loncat dulu ke faedah yang ke 48. Dari ayat tersebut juga Allah menetapkan sifat mahabbah. Ya. Jadi di ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat mahabbah untuk Allah ya. Jadi
Allah memiliki sifat mahabbah, cinta. Ya. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kesombongan yang Allah tidak suka, berbangga diri, merendahkan dan meremehkan orang lain, itu merupakan salah satu bentuk kesombongan. Ya. Dan kesombongan ini yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Ini penyakit akut hati, ya, penyakit hati yang akut, gitu ya. Yang siapapun dia akan terhalang masuk ke dalam surga. Walaupun kadar penyakit ini sangat sedikit, gitu ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, gitu ya. Barang siapa yang ada di dalam hatinya, jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit kesombongan, walaupun sebesar atau sekecil biji sawi. Ya. Ya, kita tahu ya, pernah lihat biji sawi kan? Kecil apa besar? Sangat kecil, gitu ya. Ya, itu kalau kita artikan mithqal dzarrah, ya, min kibr, ya. La yadkhulul jannata man kana, ya, tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun itu sekecil biji dzarrah. Ya, dzarrah ini ada yang mengatakan biji gandum, bahkan ada yang memaknai dzarrah itu sebagaimana yang pernah kita pelajari di surat Az-Zalzalah, itu seperti benda terkecil, ya, atau kalau kita di pagi hari ada sinar matahari, ya, kita buka jendela itu ada, itu dzarrah, ada kayak sepihan-sepihan itu, ya, itulah dzarrah. Sekecil itu saja itu bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Wal'iyadzu billah. Maka ini wasiat yang sangat penting, ya, agar jangan berlaku sombong, ya. Nah, di dalam bahasa syariat kita, sombong itu kan kibr, ya. Di mana di saat seseorang melihat dirinya itu lebih baik, lebih besar dari orang lain. Ya, orang yang sombong itu kan memandang dirinya lebih bagus, lebih sempurna dibandingkan siapapun. Sehingga memandang orang lain itu dengan pandangan hina, rendah, ya. Dia memandang orang lain itu lebih hina, lebih rendah. Ya, itulah al-kibr. Ya, jadi kalau seorang itu merasa dirinya atau bangga, ya, terhadap dirinya, membanggakan diri, gitu ya, meremehkan orang lain, nah, itulah, ya, masuk dalam penyakit hati yang akut tadi, namanya apa? Al-kibr. Kita katakan itu penyakit hati yang akut, betul, ya. Karena kadang orang yang terjangkiti penyakit tersebut dia tidak merasa, padahal ini penyakit yang sebenarnya susah diobati. Ya, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang sulit untuk mengobati penyakit yang satu ini. Ya. Penyakit yang atau maksiat
pertama gitu ya, yang membuat iblis apa? Diusir dari surga. Karena apa? Kesombongan. Merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat kesombongan itu. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Dan inilah nanti yang membedakan antara takabbur dan ujub. Gitu ya. Kalau tadi kan ada mukhtal, itu kan mu'jabun fi nafsi. Ya. Jadi membanggakan dirinya, ya, ujub. Ya, silau dengan dirinya sendiri gitu ya. Kalau ujub itu kan hanya membanggakan diri, namun tidak disertai dengan meremehkan orang lain. Mukhtal tadi ya, mukhtal. Sedangkan fakhur, ya, ini takabbur, itu di samping dia membanggakan diri, dia juga meremehkan orang lain. Ya, ghamtun nas. Makanya orang yang terjangkiti sifat takabbur ini susah dinasihati biasanya. Ya, susah dibilangin. Ya, karena dia merasa lebih tinggi, lebih sempurna daripada orang lain. Sehingga orang yang menasihatinya, apalagi kalau yang nasihatinya mungkin umurnya lebih kecil gitu ya, lebih muda gitu ya, atau ya orang yang miskin, ya, orang yang tidak punya apa-apa, akan lebih sulit lagi, ya. Atau orang tua yang dinasihati anaknya gitu ya. Ya. Sampai bilang apa? Kamu anak baru kemarin sore gitu ya, sudah nasihatin. Ya. Ya itu kesombongan. Sadar atau tidak? Ya. Itulah kesombongan. Ya. Kadang kita ya tadi terjangkit oleh penyakit tersebut, kita tidak merasa sehingga susah mendapatkan nasihat. Itu yang berbahaya. Dan itu termasuk muhlikat. Ya, di antara 3 perkara yang membinasakan itu, ya, apa jemaah? Ya, ujub, ya. Dan ya, ujub membanggakan diri, yang merasa dirinya lebih baik daripada, atau apa namanya, bangga diri ya. Ini sebab kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang tawadhu. Ya. Semoga Allah meninggikan derajat orang-orang yang tawadhu. Nah, baik. Kata Nabi SAW, thalathun muhlikatun. Thalathun muhlikatun. Ada 3 perkara yang itu bisa membinasakan. Ya. Apa 3 perkara yang bisa membinasakan itu? Yang pertama adalah syuhun muta', sifat rakus, bakhil yang ditaati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, diperturutkan. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ya, sifat ujub, ya, berbangga diri, ya, bangga terhadap dirinya. Ini bisa membinasakan, ya, tanpa disadari, ya. Dan ini bisa menjangkiti siapapun dia, ya. Mau itu jamaah, apalagi ustadz gitu ya, mau itu orang awam, orang ya berilmu, orang yang memiliki harta, ya apapun yang Allah berikan kelebihan, kadang dia lupa
kepada zat yang memberikan kelebihan itu. Entah itu kelebihan ilmu, kelebihan harta, rawan dengan sifat yang satu ini. Dan di sini ada semacam kaidah. Dari ujub itu nanti muncul kesombongan. Artinya apa? Manusia itu tidak akan takabur, ya, tidak meremehkan orang lain sampai dia terlebih dahulu ujub terhadap dirinya, membanggakan diri, ya. Jadi seseorang itu bisa takabur, ya, kalau dia memandang dirinya, membanggakan dirinya atau merasa ta'ajub atau ujub, ya. Jadi seseorang tidak akan takabur, ya, kepada orang lain sampai dia terlebih dahulu merasa ujub, ya, membanggakan diri terhadap dirinya. Jadi mukhtal mu'jabun fi nafsi. Ini merupakan pintu dari takabur. Jadi kalau orang sudah membanggakan dirinya, ini pintu menuju sifat takabur, begitu. Kalau orang sudah membanggakan diri, ya, selangkah lagi takabur, dia akan meremehkan orang lain. Kalau sudah meremehkan orang lain, nah itu biasanya juga susah dinasihati, susah menerima kebenaran. Belum lagi kalau ternyata yang menyampaikan kebenaran adalah orang yang dia tidak suka, gitu ya. Kalau yang namanya kebenaran, ya, itu tidak lagi lihat yang menyampaikan itu kita suka atau tidak suka. Bahkan kalau setan pun yang menyampaikan itu ya harus diterima. Itu kan ya prinsipnya dalam agama kita. Ya. Pernah mendengar kisah Abu Hurairah menjaga Baitul Mal tentang ayat kursi, ya, yang di esok-esokan harinya Rasulullah SAW mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub, ya. Ini tentang keutamaan ayat kursi itu, ya. Ya. Itu yang datang semalam itu, ya, dia berkata jujur walaupun dia pendusta, gitu ya. Tapi kita yakini kan keutamaan ayat kursi tersebut kan, ya. Sehingga kita terhindar dari godaan setan. Sehingga kita tidak terganggu oleh setan tersebut. Ya. Ya, cuman tadi ada hawa nafsu yang diperturutkan. Hawan muttaba', ya. Ya, terkadang hawa nafsu kita lebih besar. Ya. Tadi ada kibr, ada takabbur yang diawali dengan ta'ajub atau ujub, ya, wa ijabul mar'i bi nafsi, takabbur, sombong kepada orang lain, ya, ada kesombongan dalam hati kita yang diawali dengan ta'ajub, ya, ujub, ya, terhadap diri ini, ya, sehingga itu menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat yang sangat penting. Ya. Dan berkaitan dengan ayat yang ke-18 tadi, apa tadi? Ayatnya bunyinya wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kau memalingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Bukan. Di sini Rasulullah SAW juga bersabda apa? Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu
fakhasafa Allahu bihi al-ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Yang artinya ketika seorang itu ya berjalan dengan ya bergaya gitu ya, bergaya dengan apa namanya kesombongan, berjalan dengan mengenakan dua burdahnya. Burdah itu sejenis pakaian yang bergaris-garis atau pakaian yang terbuat dari wol hitam, jadi ada garis-garis. Sedangkan dia qad a'jabathu nafsuhu, ya, dia mengagumi dirinya, lalu diancam fakhasafallahu bihil ard, Allah benamkan dia di perut bumi, di dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia selalu terbenam ke bawah ya, di dalam bumi sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahmati Allah, ya, mendengar hadis ini sungguh mengerikan ya. Ya. Karena perilaku semacam ini, baik itu dari cara berjalan tadi, ya, wala tamshi fil ardi maraha, juga di dalam ya kita mengenakan pakaian, atau mungkin kita mengendarai kendaraan, itu bisa membuka peluang takabur pada diri kita. Dari gaya berjalannya, ya, dari cara berpakaiannya, ya, mungkin apa namanya tadi apa, kendaraannya. Ya. Kita yang punya sepeda saja, namanya sepeda ontel gitu ya, sepeda pancal gitu saja. Ketika kita menaikinya, kemudian lihat ada orang yang jalan kaki, halus gitu ya, nah, kita merasa lebih baik sudah, merasa bangga terhadap diri sendiri. Itu kalau umpamanya apa, lupa ya, kita kan sering lupanya ya. Kita dihinggapi apa tadi, ujub terhadap diri sendiri, lalu kemudian apa, sombong kepada orang yang tidak punya sepeda tadi ya. Kita mengenakan pakaian, ya, tadi mungkin kendaraan gitu ya. Kendaraan saja ketika ada yang kendaraannya lebih bagus gitu ya, dengan yang kendaraannya biasa saja, itu masya Allah, ya Allah musta'an gitu ya. Kita yang mengendarainya merasa apa, lebih baik. Nah, itu sudah, itu pintu takabur sudah. Dia akan merasa apa, dirinya lebih baik kan. Wah, kendaraanku lebih apa, udah lebih bagus gitu ya, kendaraannya ini keluaran terbaru ya. Sedangkan yang dipakai orang ternyata apa, jadul gitu ya. Nggak tahu kalau yang biasanya jadul klasik-klasik itu bisa lebih mahal ya daripada ya. Tapi begitulah seseorang, jadi kayak apa, semacam tabiatnya begitu ya, tabiatnya begitu. Tanpa disadari ketika dia mengendari kendaraan yang lebih bagus gitu ya, limited edition gitu ya, itu dia akan merasa lebih baik daripada orang lain yang kendaraannya tidak sebagus yang dia kendarai. Begitu nggih? Saya merasa demikian gitu ya. Ini sisi apa namanya, manusianya kita ini, kelemahannya di sisi kelemahan manusia kita di situ. Lemah, sangat lemah. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan Allah yang menjaga kita ya, yang menghindarkan kita dari sifat takabur ini. Dari kendaraan yang kita naiki saja ya, itu bisa membuat kita apa, ujub, yang itu menjadi pintu atau peluang kepada takabur. Belum lagi nanti pakaian ya, kemudian tempat tinggal, bahkan sampai apa,
cara berjalan, ya. Cara berjalan. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa orang yang tidak meremehkan manusia, maka dia tidak akan takabur. Ya. Sedangkan orang yang meremehkan orang lain, orang yang suka meremehkan manusia, apalagi ternyata yang diremehkan adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah dengan keimanan, itu sudah cukup menjadi dosa. Ya. Lalu kemudian ya banyak ya cabangnya ya. Banyak cabangnya. Ada apa istilahnya itu? Tarafu', ya, merasa dirinya menonjol ya, lebih tinggi gitu ya. Itu juga ya menjadikan seseorang itu juga sombong. Dan memang ya tadi tabiat manusia itu suka apa? Menyukai ketinggian di atas sesamanya. Jadi kalau menonjol gitu ya, tasaddur gitu ya, apa namanya? Tarafu' gitu. Ya, ada sifat itu juga yang samar tapi itu menunjukkan apa? Kesombongan, dan itu bisa membinasakan dia. Bisa membinasakan kita. Ya, ketika ada sifat apa, dan itu tabiat manusia gitu ya, suka apa? Menonjol di antara sesamanya. Ini juga bisa dari situ muncul apa namanya? Kesombongan. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an, niscaya kita akan mendapati bahwa orang-orang yang sombong itu biasanya, ya mohon maaf, ya, itu adalah para pemukanya, pemuka kaum, ya, pemuka agama yang pertama, gitu ya, pemuka ya, ya para pembesarnya, para ya itu yang rawan ya, paling mudah terjangkiti penyakit apa yang satu ini, namanya apa? Sombong. Jadi mungkin secara kasat mata orang yang namanya pemuka agama kah, pemuka kaum gitu kan, dia merasa terhormat gitu. Secara kasat mata kan dia di mana-mana dihormati, disegani begitu kan. Tapi ingat, ya, kalau kita ini belajar tazkiyatun nafas, itu justru bisa apa? Membahayakan dirinya kalau dia tidak menyadari penyakit yang satu ini. Orang yang memegang kendali urusan, ya, ya, pemangku kebijakan gitu ya, dan lain sebagainya, itu rawan dengan ya penyakit kesombongan ini. Tetapi ya kehormatan, ketinggian yang semu ya, itu terkadang melalaikan manusia, membuat orang itu lupa terpedaya dengan kehormatan, ketinggian yang kekal abadi. Kalau kita gunakan akal kita, akal yang sehat, maka kita akan berlomba-lomba mencapai pada ketinggian yang semu, yang memperdaya tadi, atau justru kita mendahulukan ketinggian yang itu tetap dan kekal abadi, yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal dia akan memilih apa? Kehormatan, ketinggian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan tetap kekal. Ya, abadi.
Jadi bukan ketinggian di dunia, tetapi ketinggian di surga. Walaupun orang banyak yang terpedaya di dunia ini dengan apa? Ketinggian tadi. Karena apa? Tabiat. Sisi lemahnya manusia itu di situ. Jadi ketika ditinggikan, dia merasa terhormat, merasa ditipu oleh perasaannya, dia merasa terhormat. Padahal sebenarnya itu pintu dari kebinasaan dia. Ketika dia tidak menyadari akan itu. Betapa banyak orang yang celaka, yang binasa, ya, dimulai dari apa? Orang. Baik, nanti di sisi lain kita akan bahas sekali lagi, kita akan kupas. Ya. Tidak kemudian ini dijadikan apa? Semacam tolok ukur untuk menghantam orang lain. Seperti umpamanya tadi, orang yang mungkin jalannya lagaknya kayak orang sombong padahal bukan orang sombong. Dia pakaian yang bagus, lalu kemudian kita tuduh langsung dia sombong, gitu kan? Nah. Atau setiap orang yang disegani, dihormati oleh manusia lainnya, langsung kita tuduh apa? Dia sombong. Ini sisi yang lain nanti kita bahas. Ya. Tidak demikian. Kita bahas dulu ini untuk diri kita dulu masing-masing. Bukan untuk orang lain. Bisa difahami jamaah. Jadi ini pertama untuk refleksi diri kita terlebih dahulu. Bukan kita terapkan untuk apa? Menghakimi orang lain. Jangan ke situ dulu ya. Jadi ini masing-masing. Jadi termasuk saya pribadi demikian. Ini refleksi untuk diri kita masing-masing. Ya. Jadi orang yang berakal, dia akan lebih mendahulukan dan dia akan berlomba-lomba pada ketinggian yang tetap abadi, kekal, yang di dalamnya terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, daripada ketinggian yang itu tidak kekal, ya, dan tidak ada keridhaan, ya. Justru itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Ketinggian di surga, ketinggian derajat di surga itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada keridhaan, ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketinggian di dunia ini menipu. Ya. Membuat banyak orang terpedaya. Dia merasa dirinya terhormat. Dia merasa dirinya dimuliakan, ditinggikan orang lain, padahal sebenarnya itu apa? Menjerumuskan. Dan di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kerendahan seseorang sebenarnya. Jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala dan terusirnya dia dari rahmat Allah. Dan inilah ketinggian yang tercela. Ya. Melewati batas dan takabur di muka bumi, ya. Adapun ketinggian yang tetap lagi kekal di akhirat, di surga, ya. Kita harus semangat untuk meraihnya, walaupun kita dipandang sebelah mata oleh manusia. Walaupun dipandang sebelah mata. Pandang sebelah mata itu berarti begini ya. Enggak, maksudnya apa? Dicibir ya, dinyinyir ya. Dan biasanya yang suka mandang sebelah mata ini siapa? Ya, orang yang meremehkan orang lain. Ya, ada kesombongan. Gitu kan? Maka di sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mafhum mukhalafahnya, kalau Allah tidak suka terhadap orang yang membanggakan diri, lagi menyombongkan dirinya, meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain, maka kita di sini memahami apa jamaah? Berarti Allah suka dengan orang yang tawadhu, rendah hati, ya, memandang orang lain dengan pandangan yang positif, yang baik. Jadi itu mafhum mukhalafahnya.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kesombongan dan orang yang sombong, maka berarti Allah menyukai orang-orang yang tawadhu, ya, orang-orang yang merendahkan hatinya, ya, tidak sombong, ya, tidak meremehkan orang lain. Baik. Lalu kemudian bagaimana, mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang mungkin pakai pakaiannya bagus, sendalnya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya Masya Allah, ya, megah gitu ya. Terus apa lagi? Hartanya banyak, ilmunya tinggi dan sebagainya. Lalu kemudian orang serta-merta langsung menilai. Kita kadang langsung serta-merta menilai apa? Wah, ini pasti orang sombong gitu ya. Ini bagaimana sebenarnya? Ya. Kalau kita melihat itu, ya, kita dudukkan hal ini. Ya, sekali lagi tadi untuk refleksi diri kita. Lalu kemudian jangan itu jadikan sebagai alat untuk merendahkan orang lain. Ini kita jadi sombong juga gitu ya. Ya. Harusnya ini untuk diri kita, refleksi diri kita, tapi untuk apa? Orang lain. Nah, di sini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Panjang namanya, jamal, ya, bukan jamal, ya. Yuhibbul jamal. Itu kita sering mendengar hadis tersebut. Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Indah, mencintai keindahan. Ini sebenarnya adalah penggalan atau potongan hadis. Ya. Ini adalah apa? Penggalan hadis. Ya. Yang seseorang pernah, ya, menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana dengan orang yang, ya, suka dengan, ya, sandalnya yang bagus gitu ya. Lalu kemudian pakaiannya bagus. Ya. Apakah itu termasuk, ya, kesombongan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai apa? Keindahan. Dan bisa jadi itu bukan kesombongan, ya. Tapi justru malah menjadi bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini, ya, kembali kepada pribadinya. Motivasi niatnya itu apa? Ya. Kalau orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, artinya dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan dia tentu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa justru dengan itu, ya karena Allah berikan kelebihan karunia, itu dimanfaatkan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Dan bukan termasuk kesombongan, itu merupakan bentuk at-tahadduts bin ni'mah. Bentuk apa? At-tahadduts bin ni'mah gitu ya. Tahaddusan bin ni'mah. Itu bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Sehingga itu bukan termasuk kesombongan. Oleh karena itu, jangan, ya, kita, ya, terpedaya juga, ya, dengan orang lain yang mungkin pakaian yang dikenakannya itu lebih bagus dari kita, atau sendal yang dipakai itu, ya, atau kendaraan yang ditungganginya, yang dinaikinya itu, ya,
Karena kalau namanya orang yang diberikan kelebihan kemudian dia tidak gunakan, ya, artinya dia terhadap dirinya saja pelit gitu ya. Padahal dia mampu. Dan kalaupun dia mengenakan itu sama sekali tidak menimbulkan kesombongan, jangan menambah rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini juga harus membersihkan hati kita dari prasangka, ya, dari pandangan yang buruk terhadap manusia. Dan ini juga menjadi penyakit hati lainnya. Ya. Bisa jadi itu adalah pintu juga kepada sifat takabur kita. Kita sudah nggak punya apa-apa, takabur pula gitu ya. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dengan ini saya tutup kajian kita, pernah mengatakan di dalam dewannya wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Jadi kalau orang itu punya pandangan yang ridha gitu ya, punya pandangan yang positif, melihat orang lain yang punya aib itu ketutup gitu ya, seakan-akan ya aib itu jadi ya, barang yang indah gitu. Ya, karena dia memandangnya dengan pandangan yang ridho. Iya kan? Kan dia meyakini bahwa Allah sudah bagi rezeki. Allah sudah bagi rezeki ini, enggak mungkin ketukar gitu kan. Apa yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Dia ridho dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dia memandang orang lain dengan pandangan yang ridho. Tidak ada orang lain yang buruk bagi dia, karena dia memandang dengan pandangan yang ridha. Sebaliknya, pandangan yang buruk, wa'inus sukhtu, ya, pandangan yang buruk, pandangan yang murka, itu dia tidak bisa melihat kebaikan pada orang lain. Yang ada keburukan. Jadi walaupun orang itu yang Allah tampakkan dalam dirinya kebaikan yang bagus, bagi dia jelek semua. Itu bil masawi. Jadi yang tampak jelek semua. Ya. Itulah sejatinya kita. Sama dengan pasangan suami istri ya, gitu kan. Kadang kalau umpamanya lagi kasmaran gitu ya, lagi senang-senangnya, ya, maka pasangannya nggak ada aibnya, bagus, indah semua gitu ya, nggak ada jelek-jeleknya. Tapi ketika lagi tantrum, lagi marah-marahan, gimana? Jelek semua gitu kan, nggak ada baiknya. Betul nggak ibu-ibu ya? Kalau suaminya melakukan satu kesalahan, ya udah jelek, nggak pernah berbuat dosa. Nah, insya Allah ummahat di sini tidak seperti itu ya. Ya, karena terbimbing oleh, ya, karena sering ngaji jadi ya, terbimbing oleh ilmu, insya Allah. Sama. Atau kita dengan saudara kita, dengan teman kita, atau dengan orang yang tidak kita kenal. Ya. Kalau kita sudah punya pandangan yang jelek, ya, maka orang itu nggak ada kebaikan sedikit pun. Ya. Maka kalau kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang ridha, kita pun juga harus memandang makhluknya dengan pandangan yang ridha pula. Semua kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal yang saleh. Ya, insyaallah tinggal satu kali pertemuan lagi ya untuk kajian kitab ini, yaitu ayat yang ke-19, ayat terakhir ya, di faedah dari kisah Luqmanul Hakim. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.